Ya serius lah mas, masa saya dari Jakarta ke Bandung jauh-jauh cuma buat nemuin mas doang? Ya enggak lah, mana barangnya? Iya, aku minat. Aku serius. Pokoknya nanti aku belanja pakai uang palsu ini, aku selipin di antara uang asli. Gitu kan? Pak, uangnya palsu ya, Pak? Ini, Pak, kertasnya halus banget. Udah gitu nggak ada benang emasnya. Uangnya halus begini, kayak uang mainan. Uang palsu ini, uang palsu ini. Pak, ini kopinya. Di sebuah warung makan di Bandung, Jawa Barat bertemulah dua kawan lama, Farhan dan Hartono. Selain temu kangen, pertemuan itu juga punya maksud. Farhan menagih lembaran uang palsu buatan Hartono. Maaf ya kalau lama nunggunya. Wah kan, saya nungguin, kirain nggak datang. Pasti datang lah. Mbak, satu lagi kopi buat teman saya. Mbak serius nih. Mau pakai tangan saya. Ya serius lah mas, masa saya dari Jakarta ke Bandung jauh-jauh cuma buat nemuin mas doang? Ya enggak lah, mana barangnya? Buru. Wah, ini banyak banget mas. Ini sekitar 5 juta, tapi nggak bagus semua. Ada yang cacat. Ya, nanti tinggal Bapak sortir aja lah. Oh gitu, ya, oke. Tapi ntar dulu. Jangka waktu setorannya gimana nih? Kalau masalah itu nggak usah dipikirin, Pak. Saya cuma pengen tahu aja, Pak. Uang ini lah, nggak di pasaran. Oh. Lagi saya masih dalam proses pembuatan yang lebih baik lagi dari ini. Hartono adalah pemain lama dalam dunia kejahatan peredaran uang palsu. Sebelumnya Hartono mendekam dalam penjara karena kasus yang sama. Penjara tak bikin Hartono jerah karena setelahnya Hartono belajar membuat cetakan uang palsu sendiri. Hartono mempelajari seluk-beluk proses cetak uang palsu dari rekannya bernama Olan. Udahlah, Pak. Bapak tenang aja, Pak. Nanti saya bawakan, Pak, uangnya, Pak. Ya, cukuplah jumlahnya. Mendingan sekarang gini aja, Pak. Kita ketemu aja dulu, Pak. Gimana? Ya udahlah, aku percaya sama kamu. Sampai ketemu di Bandung ya. Oke, siapa? Yes! Setelah mengantongi lembaran uang palsu sebanyak 5 juta rupiah, beraksilah Farhan. Ia belanjakan uang tersebut untuk beli sembako di sebuah warung kelontong. Mas, udah nih mas, tolong dihitung mas. Sabar ya Pak, saya beres-beres dulu. Mas, biasa kalau jam segini yang beli memang sepi ya? Ya kalau siang begini sih yang beli jarang Mas. Cuman kalau pagi, sore lumayan, alhamdulillah Pak. Mas, ini tolong dihitung dong, saya udah. Mau Beres-beres kemana? udah selesai kan? Mau kemana sih Pak? Buru-buru amat. Farhan memang bersiasat. Ia melakukan transaksi uang palsu di tempat yang tak memiliki alat sensor uang. Lainnya, Farhan langsung cabut dari lokasi transaksi. Ia tak mau mengulur waktu untuk sekedar basa-basi. Kembalinya 80 ya Pak. Oh iya. Kasih ya Pak. Ya, makasih ya. Ya. Uangnya halus begini, kayak uang mainan. Uang palsu ini. Farhan sadar tidak semua uang palsu yang ia terima layak untuk dipakai.
Kualitas cetakan menentukan keamanannya dari risiko tertangkap tangan. Sebab itu, Farhan harus memilah. Kok malam-malam gini belum tidur? Iya, tadi Bapak habis dari belakang, terus nggak bisa tidur lagi. Kamu ngapain, Bang? Mau ke belakang juga, Pak. Pak, tidur yuk. Udah jam 2. Iya, bentar lagi. Kamu ya tidur duluan. Udah. Sebelum terjerumus memakai uang palsu, Farhan cukup gagah dengan pekerjaannya, mengurus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tapi karena pandemi melanda, Farhan kehilangan pekerjaan. Ketika itulah terbetik dalam pikirannya untuk memakai uang palsu demi memenuhi kebutuhan hidup. Kemana ya Bapak? Nggak kayak biasanya selalu pulang sore. Kalau dulu masih muda, nggak begitu khawatir. Belakangan, Bapak jadi sering keluar. Udah gitu nggak pernah pamit lagi. Dengan uang palsu, tampak Farhan berdiri tegak sebagai kepala rumah tangga bagi anak dan istrinya. Kepercayaan dirinya bagai puli. Pak, kemana aja? Kok telepon malah dimatiin? Bapak nggak bawa handphone kok, Bu. Siapa yang matiin handphone ya? Nah, nih. Bapak bawa sembako buat Ibu tuh, ada minyak, sabun, nih gula banyak banget tuh. Nih, buat Ibu nih. Udah puas. Ini sembako sebanyak ini dari mana, Pak? Iya dari warung lah, Bu. Gimana sih? Sembako aja, Pak. Duitnya mana? Nih, buat Ibu semua. Nih, udah senyum ya. Sukses membelanjakan uang palsu, Farhan ketagihan. Ia hubungi lagi Hartono, rekannya di Bandung. Farhan minta disediakan lagi lembaran uang sekaligus hendak menyetor uang asli sebagai imbalan jasa untuk Hartono. Jumlahnya 2 juta rupiah. Mas, besok kira-kira bisa ketemuan nggak Mas di Bandung? Sekalian ini Mas, saya mau setoran juga. Oh, besok ya. Tapi agak sorean ya. Aku ada urusan siangnya. Oh ya, ngomong-ngomong, besok sekalian setorannya juga ya. Oh iya Mas, pasti. Saya mau nyetor 2 jutaan nih Mas. Mas, tapi gini Mas, kalau bisa bawa barang lebih banyakan dari yang sebelumnya gitu Mas. Siap, apa? Oh ya, Pak Farhan namanya minta dibawakan berapa besok? Kira-kira 20 juta ada nggak Mas? Serius? Pak Farhan mau pesan 20 juta? Mas, nanti saya telepon lagi Mas ya. Oke, siap. Bapak ngobrol sama siapa? Kok sampai juta-jutaan gitu, Pak? Oh, ini Bu, ini teman Bapak nih. Nah, dia sakit gula. Terus dia habis juta-jutaan buat itu biaya rumah sakit. Oh iya, Pak. Obat diabetes Bapak kan udah mau habis ya, Pak? Itu dia, Bu. Nah, jadi teman Bapak ini kan orang kaya nih. Terus dia banyak uangnya. Bapak suruh ke Bandung buat ngurut dia. Biasanya kalau habis ngurut nih, bayarannya Bu, lumayan gede. Nggak mendadak, Pak, kalau besok ke Bandung. Bu, ini kan cuman ke Bandung, Bu. Ibu pikir ke Surabaya naik travel gitu. Ke Bandung mah cuma 3 jam sampai, Bu. Tolong bikinin Bapak kopi. Udah, sebentar ya, Pak. Halo, Mas Hartono. Mas, besok saya jadi ke Bandung ya, Mas ya? Jangan lupa bawa pesanan saya. Siap, Pak Farhan. Saya bawakan barangnya besok sesuai pesanan Bapak. Oke, sip. Sampai ketemu besok, Mas. Siap, Pak. Maaf Mas, lama nunggu ya? Mas,
Mas, Pak maksudnya. Datang. Aman nggak? Ya, aman sih mas. Sejauh ini aman. Mudah-mudahan selanjutnya aman. Emang uangnya dibelanjakan buat apa? Jadi saya tuh beliin sembako mas untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya belinya nggak di minimarket. Saya beli di toko besar biasa. Emang Pak Farhan itu berani sekali. Sekarang malah barangnya ditambahin. Kalau boleh tahu nih, emang uangnya mau diapain? Jadi gini mas, saya tuh mau beli obat. Nah, obat diabetes ini kan mahal banget mas. Kalau saya nungguin uang aslinya, ya nggak keburu. Iya juga sih. Oh, tapi kalau belanjanya di apotek mas ya, setahu saya di apotek tuh ada alat sensornya. Iya sih, tapi kan nggak semua apotek pakai alat sensor. Ada juga apotek besar yang nggak pakai alat sensornya. Jadi tenang. Gitu ya. Ya, tapi saran saya aja nih ya. Hati-hati aja ya Pak ya. Oh iya, ngomong-ngomong uang setorannya dibawa nggak? Oh pasti aman. Cakep. Tapi barang pesanan saya ada nggak? Aman. Kalau kayak gini terus kan kita bisa kerja sama Iya mas. terusnya kan. Setelah mengantongi lembaran uang palsu yang berjumlah jutaan, Farhan kembali beraksi. Kali ini ia hendak bertransaksi di apotek. Farhan memang harus sedia obat karena sakit diabetesnya. Oh, ini obat diabetes dan ini insulinnya 1 dus ya? Iya mbak. Maksudnya supaya nggak bolak-balik apotek aja. iya. Tapi barangnya ada nggak? Oh, ada dong, Pak. Dan untung aja Bapak datangnya pagi-pagi. Jadi obatnya masih pada banyak. Oh iya. Mbak kalau bisa agak cepat ya, soalnya obatnya mau saya pakai. Baik, Pak, saya usahakan. Tapi di sini saya masih sendiri. Pegawai yang lain belum pada datang. Jadi tunggu sebentar ya. Iya. Sebentar ya, Pak. Ini Pak semua obatnya. Bapak duitnya cukup nggak? Kalau nggak cukup bisa dikurangi kok. Oh, ini berapa totalnya? Totalnya 2.750.000. Oh ada. Ada ya Pak? Ini duitnya mbak. Duitnya 2.800.000. Jadi kembaliannya saya ambil dulu 50.000. Tunggu sebentar Pak. Kembaliannya 50.000 ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih mbak. Han, kamu katanya mau ngajakin aku bisnis. Emangnya bisnis apaan? Farhan bagai di atas angin. Hidupnya nyaman di kipas-kipas uang palsu. Segala kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Sampai suatu ketika Farhan mengajak rekannya yang lain untuk urusan yang sama, uang palsu. Ya jelas mau lah. Apalagi zaman sekarang, lagi zaman susah. Nih, kamu lihat, ambil. Perhatiin baik-baik. Ini maksud kamu apa nih? Mau ngajak aku main sulap? Han, ini kayaknya uang palsu ya? Tarik. Jadi ini bisnis yang mau saya tawarin ke kamu. Duit yang saya kasih ini, kamu beliin barang. Waduh, Han, saya nggak berani, Han. Kalau misalkan ketahuan, bisa bonyok saya digebukin masa. Lagian, emang laku apa uang palsu kayak gini? Nih, caranya gini. Ini duit asli ya. Selipin. Gini caranya. Terus kalau udah disatuin sama uang asli, terus kamu sulap, bim salabim gitu? Bukan bim salabim. Dengerin mantranya ya. Jopa japu pinjal tumane. Itu. Maksudnya apa? Torik. Ini kan duit palsu sama duit asli udah dicampur. Ah. Ya.
Sekarang kamu beliin barang. Pisang sama jagung barang dagangan kamu. Oh, iya, aku ngerti. Boleh nih, boleh. Nanti aku coba. Oh iya, tapi uang palsunya masih banyak nggak? Gampang, kok soal kecil. Yang penting kamu beliin dulu ya barang dagangan kamu pakai duit ini. Kalau berhasil, kalau sukses, saya tambah lagi. Yang penting kamu yang minat serius. Iya, aku minat. Aku serius. Pokoknya nanti aku belanja pakai uang palsu ini, aku selipin di antara uang asli. Gitu kan? Sip. Han, ternyata uang palsu yang kemarin diselipin di antara uang asli itu laku, Han. Belakangan, Torik berhasil bertransaksi memakai uang palsu yang diberikan Farhan. Ia senang dan puas. Torik ketagihan. Dengan uang palsu, ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamu tahu aja, Han. Iya, tapi ngomong-ngomong, kamu bawakan barangnya? Oh, tenang. Pesanan kamu udah saya siapin. Tenang aja. Mana? Sini. Aku mau lihat yang bagus-bagus tapi ya. Kalau jelek aku nggak mau, Han. Torik, kalau cuma 500.000 mah gampang. Ini barang bagus semua. Soalnya milihnya nggak pakai waktu lama. Ini bagus-bagus semua nih, Han nih. Oh ya, jadi aku gantinya berapa nih barangnya? Santai ya. Kamu beliin dulu barangnya pakai duit ini. Kalau emang berhasil, baru setoran. Mau 100.000 bebas terserah. Ingat, 100 asli. Iya. Ya udah. Nanti kalau misalkan uangnya ini udah ketukar semua, aku janji deh, aku langsung kasih setoran buat kamu. Oke? Cakep. Tapi sampai manakah hidup Farhan di atas angin dengan uang palsu? Suatu ketika inilah yang terjadi. Farhan memakai uang palsu untuk satu transaksi pembelian makanan ringan yang boleh jadi kecil kemungkinan kedok uang palsunya terbongkar. Berapa ini? 7.000, Pak. 7.000. Murah, Pak. Nggak mahal. Pak, nggak ada uang kecil. Baru buka. Uangnya gede banget. Kali ini Farhan ketar-ketir dibuatnya. Si penjual kerupuk lebih cermat mengamati uang palsu atau bukan. Namun sebelum kedoknya terbongkar, Farhan kabur. Pak, uangnya palsu ya, Pak? Ini, Pak, kertasnya halus banget. Udah gitu nggak ada benang emasnya. Masa sih? Enggak. Ya udah, saya tunggu dulu, Pak. Tunggu. Saya mau cek di toko sebelah. Tunggu. Lah, kemana orangnya? Pak, tunggu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Kini Farhan kena batunya. Nyatanya tak selamanya ia bisa lolos bertransaksi dengan uang palsu. Dan tak selamanya juga para pedagang lalai atau buta soal uang palsu. Ngaku aja, Pak. Iya, Pak. Saya pernah ditahan gara-gara uang palsu. Anda dapatkan dari mana uang palsu itu? Ayo ngaku. Dari Hartono. Iya, cara mendapatkannya gimana? Tolong ceritakan yang jelas-jelasnya dan jangan mencela-mencela. Ketemuan di Bandung, Pak. Untuk setoran sama ngambil uang palsu yang baru, Pak. Oh, di Bandung. Berarti kamu bisa kan? Kamu ngajak ketemuan dan pancing Hartono keluar. Bisa, Pak. Pak, tapi tolong, Pak. Kalau Hartono ketangkap, jangan bilang info dari saya, Pak. Ya itu tergantung sih. Kalau Hartono ketangkap, intinya kamu harus pancing Hartono keluar dan ngajak ketemuan. Ngerti? Iya, Pak. Bagus. Halo Pak Farhan. Sekarang di mana, Pak? Lagi beli rokok ini, nanti saya ke warteg. Mas, tapi pesanan saya dibawa kan? Oh, pesanan Bapak aman sama saya. Ya udah kalau gitu saya tunggu di sini, Pak ya. Oke, siap.
Mbak, pesen kopinya 1, sekalian sama teh manisnya. GPL. Tahu nggak GPL? Nggak pakai lama, Mbak. Oke. Oke. Gimana sih Pak Farhan? Ditelepon gak diangkat-angkat, bilangnya cuma sebentar. Sampai sekarang belum ngomong juga lagi. Mbak, ini uangnya buat bayar kopi sama tehnya. Udah tadi dikit, lagi ngamuk Mbak. Ya, makasih ya. Jangan bergerak. Pak Hartono, ikut kami. Jangan macam-macam ya. Anda mau ketemu dengan Pak Farhan kan? Mau terima setoran dari dia ya? Mana? Barang pesanan Farhan. Iya Pak, saya ngaku. Saya Hartono Pak. Saya ngaku salah Pak. Dan barang buktinya ada di saya. Ini Pak. Tapi saya minta tolong sama bapak-bapak. Tolong jangan diapa-apain saya. Baik, ikut. Ikut. Jadi kalau dari keterangan 4 orang ini, mereka punya motif 10:1. Jadi 10 juta dibayarkan 1 juta uang asli. Jadi yang akan menyebarkan menyerahkan uang 1 juta yang ya 10 juta. Jadi disebarkan ke tempat-tempat yang mungkin tidak ada alat ultraviolet atau apapun, jadi tidak ada untuk mendeteksi uang palsu. Ini keempat orang ini apa pemain lama atau bukan? Kalau saya sih menurut pemeriksaan pemain lama mereka. Pemain lama sudah 4 tahun. 4 tahun setelah mereka dari lapas. Jadi juga kena dalam kasus yang sama. Dalam kasus yang sama. Jadi ada kemungkinan untuk belajar itu ya mohon maaf di lapas itu. Jadi mereka belajar, setelah mereka keluar mereka sudah janjian, sudah punya koneksi satu dengan satu personal, jadi saling ini belajar ya seperti normal. Ketika sudah berkembang, berpisah dan menyebarkan kemana-mana. Iya, saya mau Pak. Cuman dulu itu ya nggak umur panjang, sebentar. Jadi saya itu baru megang barang itu sekitar setengah bulan itu. Jadi saya dititipin barang dengan orang ya teman-teman nongkrong gitu. Nah tujuannya nanti ada yang beli, yang beli megang setengah bulan itu saya nggak ngedar sebenarnya, cuman hanya megang. Terus saya diarahkan ke tempat janjian yang ngobrol-ngobrol 5 menit langsung disergap. Tempat janjiannya itu di mana? Di stasiun Kalibata, Pak. Kan itu ya tadi yang membuat sampean terus-terus itu karena selain karena apa? Apakah wah ini aman atau karena keadaan sampean yang ekonomi terus? Iya. Apa yang menurut sampean? Itu sama ya. Yang menurut sampean ini sampean itu terus berani menggunakan uang palsu Karena ke ekonomi juga, Pak. Nah, ekonomi sampean keadaan Ya, cerita deh soal PJTK ini. Ya kakole Pak, sampai saya tuh punya usaha juga Pak. Ya saya join sama orang Arab juga. Sampai jual semua dari elf, dari bis pengangkutan, dari penampungan. Habis membayar kita punya karyawan. Habis sampai mobil aja 3 habis semua Pak. Nah, jadi itulah sebetulnya kehadiran saya di sini mendampingi mereka dalam masalah ini itu. Nah yang kedua, kalau barangkali ditanya motivasi ya, saya pikir tidak jauh berbeda lah. Masalah belakangan ini kan ekonomi kita kerakyatan sangat ya terasa lah ya.
Jadi saya menyadari bahwa mungkin teman-teman kita melakukan apa yang ada potensi pada dirinya. Terkadang tidak melihat risiko apa yang dia hadapi. Kalau untuk uang palsu cuma satu ancaman 245 KUHP. Ancamannya sekitar 15 tahun penjara.